Oke, soal pertama ini tentang gerak menggelinding, guys. Jadi ini soal di UAS tahun berapa ini? Aku lupa. Ya, ini adalah soal UAS. Jadi katanya ada silinder pejal bergerak dari keadaan diam pada posisi ketinggian titik pusat massa atau TPM adalah 1,5 meter seperti gambar. Kemudian silinder itu menggelinding tanpa selip di sepanjang bidang miring 30 derajat. Jadi ini miringnya 30 derajat. Terus katanya dengan percepatan TPM, TPM itu artinya titik pusat massa ya guys. Titik pusat pusat massa sebesar 3,33 meter per second kuadrat. Eh, Oke, terus katanya massa silindernya 1 kilogram dan jari-jarinya 6 cm. Terus diketahui bahwa inersia silinder pejal adalah 0,5 mr kuadrat atau setengah mr kuadrat. Oke, jadi pertama-tama hal yang harus dilakukan dengan semua soal fisika adalah kita breakdown dulu ya. Jadi kita urai-urai dulu gayanya. Ini aku gambar lagi di sini. Di sini 30 derajat, aku sebut dia theta. Ini oke. Terus kita gambar bolanya guys. By the way ini kalau ada pertanyaan, kalau ada yang nggak jelas langsung ditanyain aja ya. Takutnya aku udah jauh terus baru nanya. Oke. Oke, jadi bola ini pastinya dia punya berat ya di sini. W. Terus dia juga punya di sini ada theta. Terus ini dia punya W cos theta. Terus di sini dia punya W sin theta. Terus di sini dia ada N. Kemudian yang membuat bola ini jadi muter, itu aku sebut di sini F kecil. Agak nge-lag ya kalau di ini ya, sebentar guys. Oke, aku sebut yang bidang miring ke atas namanya F kecil atau F statis. Oh, kekecilan mungkin. Nah, terus kita tulis dulu yang diketahui apa aja. M-nya itu 1 kilogram. Terus jari-jarinya 6 cm atau 6 kali 10 pangkat min 2 meter. A-nya adalah 3,33 meter per second kuadrat. I-nya adalah setengah mr kuadrat. Oke, yang pertama. Hitunglah energi kinetik translasi pada saat T sama dengan 0,6 second. Oke. Aku tulis di sini Eka saat T sama dengan 0,6 second. Jadi kalau pertama-tama energi. Energi itu kan kalau Eka translasi, oh ini translasi ya. Jadi Eka translasi itu rumusnya adalah seperti biasa guys, yang kita pelajari di UTS gitu. EKT itu rumusnya adalah setengah M kali V kuadrat. Kita lihat soal, kita kan punya M-nya nih 1 kilogram. Yang kita nggak punya itu V. Nah, V itu dapat dari mana? V itu dapat kalau kita punya percepatan. Oke, sekarang kita hitung percepatannya. Pertama kita breakdown dulu secara translasi. Translasinya itu adalah kita bisa langsung tulis sigma fx sama dengan ma. Fx itu yang ini ya guys, yang miring. Ini sumbu x. Mana ya? Oh nih. Oh sorry, gini deh. Nah ini sumbu x-nya ya guys. Sigma fx sama dengan ma. Terus kita tulis. Ini kan bolanya akan turun ke bawah nih. Jadi dia arah percepatannya ke sini. Jadi kita tulis W sin theta min f kecil sama dengan ma. Wah ini ngelag banget ya. Sin theta. Nah, habis itu ini W itu sama dengan
M dikali G dikali sin theta min F, sorry gini aja, min MA sama dengan F kecil. Oke, terus kita breakdown secara rotasi. Nah, semua benda yang berputar itu pasti punya yang namanya torsi. Kita bisa gunain hukum Newton kedua, tapi untuk gerak rotasi, yaitu sigma torsi sama dengan I dikali alfa. Bentar, sampai sini aman ya? Sampai sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita lanjut. 2, 3. Oke, kita lanjut. Rotasi ini, kalau kita lihat, di sini kan yang membuat benda itu muter, cuma ada F kecil ya. Kalau W sin theta ini, atau W cos, atau W atau N ini kan dia ada di pusat massa. Sehingga dia tidak menyebabkan benda tersebut memutar. Ya, torsi itu adalah gaya yang membuat dia muter. Jadi kita bisa tulis di sini, F kecil dikali R. Torsi itu rumusnya gaya dikali jarak ke subu putarnya ya, yaitu R. Terus dikali sama I-nya apa? I-nya tadi adalah setengah mr kuadrat. Dikali alfa. Alfa itu bisa kita breakdown. Jadi seperti ini guys. A per R. Oke, jadi ini aku langsung breakdown aja. Jadi A per R. Terus ini bisa kita coret R-nya di sini. Habis itu, F kecilnya bisa kita masukin guys. Bisa kita substitusi pakai persamaan yang translasi. Langsung kita masukin. G kali sin theta min MA sama dengan setengah MA. Bentar. Sebentar guys. Wait. Sebentar aja. Oh, sorry guys. Maaf banget. Ini kan kita udah ada A ya. Tapi ini nggak apa-apa. Ini aku lanjutin aja ya. Ini kan kita udah ada A. Cuman ya udah nanti aku lanjutin. Jadi ini kita bisa dapat nanti rumus bahwa M kali G dikali sin theta ini sama dengan setengah MA ditambah 1. 3/2 MA. Ya kan? MA bisa kita coret. Nanti kita dapat A sama dengan 2/3 G sin theta. Nah, cuman kebetulan untuk soal ini kita udah dikasih tahu A-nya ya. 3,33. Jadi ini untuk soal-soal seperti ini kita bisa langsung pakai ini. Cuman memang kalau ini udah dikasih tahu ya udah kita bisa langsung pakai aja. Nah, untuk mencari V kita bisa langsung pakai GLBB ya guys. Salah satu rumus GLBB adalah VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. S-nya itu jarak tempuh. Terus kita dikasih tahu bahwa benda ini dari diem ya, katanya. Katanya dari keadaan diam, berarti kita tahu V0-nya 0. Oke, jadinya VT sama dengan akar 2A kali S. S-nya itu apa? Nah, S-nya itu adalah jarak tempuh. Jarak tempuh kita udah nemu belum? Sebentar. Cuma kan kita, ini ternyata rumusnya nggak pakai jarak tempuh guys. Dia pakainya ada T. Kita punya T, jadi kita nggak usah pakai rumus ini. Kita pakainya rumusnya yang VT sama dengan V0 plus AT.
Kita juga punya rumus satu lagi, S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Nah, kita pakai rumusnya yang ini ya, guys. Karena kita punya data A-nya, kita juga punya data T-nya. Jadi kita bisa langsung masukin VT-nya 0, ditambah A-nya 3,33, dikali T-nya itu adalah 0,6 second. Dikuadratkan. Nggak dikuadratkan. Kok dikuadratkan? Nggak, diginin aja. Nah, ini hasilnya adalah nah, hasilnya adalah 1,998 meter per sekon. Ini aku bulatin jadi 2 ya, guys, biar hitungnya gampang. Nah, habis itu gimana? Ya udah, yang ditanyakan Eka translasi, gaya kinetik, gerak, translasi. Oke, langsung aja deh kita masukin. Eka sama dengan setengah dikali M di kuadrat. Kita masukin aja. Setengah dikali masanya tadi berapa? Masanya tadi 1 ya. 1 dikali 2 kuadrat. Coret-coret, hasilnya adalah, oh ini Eka translasi. Hasilnya adalah 2 Joule. Sampai sini ada pertanyaan? Nih. Oke, aman, aman. Aman ya? Aman. Kita lanjut. Yang B, katanya dia nanya EKR, Eka rotasi. Oke, Eka rotasi itu rumusnya adalah setengah I dikali omega kuadrat. Kan, jadi cara ingat-ingat rumusnya itu, guys, pertama kita itu harus tahu kalau misalkan massa, kecepatan, percepatan, dan besaran-besaran lainnya itu ekuivalennya kalau dalam gerak rotasi itu kayak gimana. Nah, kalau misalkan massa, itu kan kalau di gerak rotasi itu, atau bahasa lainnya, bahasa rotasinya itu kan inersia. Sama kayak omega. Omega itu bahasa bahasa rotasi dari kecepatan. Jadi kita bisa ganti dulu ya. Jadi setengah dikali I-nya adalah setengah mr kuadrat dikali omega kuadrat itu kan sama aja kayak V per R. Dikuadratkan. Jadi omega itu sama dengan V per R. Jadi kita dapat 1/4 mr kuadratnya, ntar dicoret. Ups, jelek banget. V kuadrat per R kuadrat, coret. Kita masukin deh. 1/4 dikali tadi M-nya 1, dikali dengan V-nya tadi 2. Hasilnya adalah 1 Joule. Oke, aman ya. Kalau ada pertanyaan langsung potong guys, takutnya kan tujuan kita di sini supaya kalian semua paham gitu ya. Yang C, besarnya momentum sudut pada saat itu. Oke, momentum sudut itu lambangnya adalah L ya guys. L ini. L itu eh kan kita tahu momentum itu rumusnya adalah P sama dengan M dikali V. Nah, terus kalau ini kan adalah momentum linear disebutnya ya. Nah, momentum linear ini kalau bahasa gerak rotasinya yaitu L, sama kayak tadi guys, kita ubah ini jadi bahasa rotasi. M itu jadi inersia, V itu jadi omega. Udah masukin deh. Inersia udah ada nilainya kan tadi. Setengah M kali R kuadrat, terus omeganya itu V per R. Coret-coret. Setengah M R kali V. Masukin nilainya.
M-nya 1, R-nya tadi 6 cm ya, atau 6 kali 10 pangkat min 2. 6 kali 10 pangkat min 2, V-nya adalah 2. Jadi kita dapat bahwa momentum sudut 0,06. Nah, satuannya apa guys? Nah, secara biar ingat satuan itu, aku suka kalau misalkan kita lihat rumus yang di awal. Ini kan kita tahu dia setengah M R kali V. M itu kan besaran massa, jadi dia kayak kilogram. R itu untuk meter. V itu kan satuannya adalah meter per sekon. Jadi ini satuannya adalah kilogram. Kilogram dikali meter kuadrat dikali sekon pangkat min 1. Atau juga ditulis kilogram meter per sekon. Ini juga boleh. Selesai nomor 1. Sampai sini aman ya. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Oh ya guys, tadi aku sempat ngulik-ngulik soal nomor 2. Tadi aku belum sempat paham, jadi aku lanjut dulu ya guys. Yang nomor 2. Kita lanjut ke nomor 3 dulu. Nanti yang nomor aku kirim kayak gimana nya. Oke? Copy. Gimana sih? Nah, sip. Oke, ini soal dari ini aku ngambil dari Gian Coli guys, soal yang ini, Gian Coli. Jadi jadi kita punya pada saat T sama dengan 0, sebuah benda bermassa 885 gram yang diam di ujung pegas horizontal, K sama dengan 184 Newton per meter, dipukul oleh palu yang memberikan kecepatan awal sebesar 2,26. Jadi aku gambar visualisasinya dulu guys. Jadi misalnya nih ada benda. Jadi tipsnya nih kalau kalian bingung soal fisika maksud dia apa tuh, kalian tuh bisa gambar dulu. Insya Allah kalau kalian gambar lebih jelas lah apa maksud soalnya. Katanya benda bermassa 885 gram. Terus di ujung pegas horizontal. Berarti di sini ada pegas horizontal. Horizontal ke samping kan ya? Ya, oke. Sip. Ada pegas horizontal dengan massanya yaitu 885 gram. Atau setara dengan 0,885 kilogram. Katanya dia dipukul nih, ada palu. Nah, palu dipukul, terus katanya dia jadi gerak ke sini dengan V awalnya, aku sebut dia V0, yaitu adalah 2,26 meter per sekon. Pertama, periode dan frekuensi getarannya. T, T dan ini nomor A, T dan F. Nah, ini itu kita punya rumus guys. Enaknya soal gelombang itu biasanya bentuknya tuh udah rumus kita tinggal masukin. Beda sama soal-soal fluida atau soal gerak menggelinding yang kalian itu harus analisis dulu. Nah, T itu rumusnya adalah 2pi akar M per K. Oke? Masanya kan udah ada, konstanta pegasnya juga ada, tinggal dimasukin aja. M-nya itu 885 kali 10 pangkat min 3 per K-nya itu adalah 184. Hasilnya adalah bentar. Jelek apa lain.
kali 184. Jawabannya adalah 0,4357 sekon. Nanti kalau di ujian, kata dosen itu kan soalnya angkanya mudah untuk dihitung. Jadi berharaplah nggak ada angka-angka kayak gini. Ini angka-angka jadah kayak gini, insya Allah nggak keluar. Oke. Terus ditanya F-nya. F itu adalah, F kecil deh. F kecil itu adalah frekuensi. Frekuensi itu adalah tinggal periode dibalik. Seperti 1/44, sorry, 1/0,4357. Yang dimana nilainya adalah 2,295. Sebentar ya. Hertz. Satuannya untuk frekuensi Hertz ya. Lanjut, soal B. Dia minta apa nih? Amplitudo. Amplitudo. Oke, jadi gini. Untuk amplitudo, dia kan nggak ngejelasin apa-apa ya. Cuman dipukul terus kayak awalnya 2,26 meter per sekon. Nah, ini tuh sebenarnya guys, kita bisa pakai rumus energi kinetik awal, energi kinetik maksimum. Jadi kalau pada benda osilasi, kita itu bisa pakai gini, total atau energi mekanik atau energi mekanik mungkin aku sebutnya ya, energi mekanik di awal, itu sama aja kayak setengah dikali K dikali A kuadrat. Gitu. Nah, kita kan tahu, kita punya datanya di sini fenol ya guys. Sebentar. Bentar guys. Oh ya, kita punya datanya di sini kan fenol. Jadi ini sebenarnya kayak energi kinetik awal. Jadi kan EM sama dengan energi mekanik adalah energi potensial ditambah energi kinetik. Energi potensial yang awalnya 0, terus energi kinetiknya yang kita bisa pakai, energi kinetiknya itu adalah setengah mv kuadrat. Jadi kita bisa langsung samain aja. Setengah K A kuadrat sama dengan setengah mv kuadrat. Setengahnya coret. K-nya ada ya tadi ya. K-nya itu 184. K-nya ditanya sama dengan M. M-nya itu 0,885 gram. 0,885 kilogram dikali 2,26 kuadrat. Hasilnya adalah, jadi A itu sama dengan 0,885 dikali 2,26 kuadrat per 184 diakarin. Akar 0,885. Sebentar guys, aku hitung dulu. 184. Jawabannya adalah 0,1567 meter. Ya, ini ada cara lain guys. Cara lainnya gini. Kan ini cara satu ya. Cara satu. Cara dua. Cara dua itu adalah kita meninjau persamaan gerak osilasi. Persamaan umum gerak osilasi itu kan ini X sumbu X ya. Oke. X sama dengan A dikali cos omega T plus V. Ya kan?
Nah, terus kita turun untuk dapetin ini kan kita di sini punya V ya. Kita bisa turunin persamaan ini. Jadinya V ini X T. Jadinya VT sama dengan dxt per dt. Sama dengan A dikali pas diturunin jadi min sin omega T plus V sudut pasa dikali omega. Jadi min A kali omega sin omega T plus V. Nah, kita lihat di awal. Di awal ini kan dia dipukul palu. Jadi pas T-nya sama dengan 0, dia itu sebenarnya adalah EK maksimum. Atau dalam artian ini adalah kecepatan maksimum. Gitu. Berarti kalau dia kecepatan maksimum, salah satu pilihannya adalah sin omega T plus V ini nilainya harus 1. Karena sin itu paling gede nilainya adalah 1. Gitu kan. Jadi kita bisa langsung masukin aja nih. V-nya kan kita tahu ya, V maksimum. Jadi ini V maksimum sama dengan A dikali omega. Untuk minusnya itu kan dia cuma menunjukkan arah dia itu mulainya dari atas dulu atau bawah dulu. Jadi ini kan karena dia kita cuma pengen tahu nilainya aja, jadi minusnya kita bisa hiraukan dulu. Oke. Jadi Vmax sama dengan A omega. A-nya kita udah punya datanya. 0,1. Sorry. Vmax-nya kok dari A. Vmax-nya itu kan 2,26. Terus begini, sorry. Jadi kan A sama dengan Vmax per omega. Yaitu V-nya itu 2,26. Terus omeganya itu bisa kita ganti, guys. Omega itu rumusnya adalah 2pi dikali F. 2pi dikali F. 2,26 dikali 2pi. F-nya tadi kita udah dapat yaitu 2,295. 2,295. Nah, ini hasilnya akan sama aja. Aku hitung. Supaya memastikan gitu ya. 2 kali pi. Iya, hasilnya sama aja ya. 0,1567 meter. Mau nanya Ya, dong, jadi, oh ya, sok. itu buat V0 tuh emang selalu jadi Vmax atau cuma di kasus ini aja? Di kasus ini aja. Karena kan, jadi gini, karena kan di awal-awal itu, amplitude kan dia tuh di awal-awal EK maksimum. Karena dia dipukul palu pertama kali itu kecepatannya paling kencang. Nah, jadi kalau kurang lebih kayak gini. Ini aku gambarin lagi ya. Kan ini kecepatannya paling kencang nih, Vmax. Terus pas bendanya di sini. Nah, ini tuh dia bakal diem. V-nya sama dengan 0. Terus dia akan balik lagi. Nah, ini kan dia namanya osilasi kan dia beraknya ntar gini-gini gitu kan. Bolak-balik. Jadi kurang lebih kayak gini untuk kasus ini eh kita makainya Vmax untuk nyari A. Karena A tuh ini. A itu jarak simpang terjauh. Ini A nih. Kurang lebih kayak gitu. Oke, aman, makasih. Oke. Sip. Pertanyaan selanjutnya apa ya? Percepatan maksimum. Oke. Untuk percepatan maksimum, kita bisa nurunin dari ini ya, dari persamaan kecepatannya ya. Jadi kita langsung HT
sama dengan dV per dt. Ini sama dengan tadi kita udah dapat kan min A omega, sorry, aku tulis ulang dulu, d per dt. Ini kan kita dari atas dapat min A omega sin omega t plus V sudut fasa. Terus kita turunin, ini jadinya min A dikali omega dikali turunan sin adalah cos omega t plus V ditarik dikali turunan dalamnya yaitu omega. Nah, ini ada 2 omega jadinya min A omega kuadrat cos omega t plus V. Nah, terus kan dia nanya percepatan maksimum. Nah, ini lagi-lagi karena ditanya percepatan maksimum, berarti cos itu paling gede nilainya adalah 1. Gitu. Oke, langsung kita masukin. A-nya kita udah punya datanya 0,1567 dikali omega. Omega itu tadi 2πf ya. 2pi dikali F-nya tadi kita udah dapat segini. 2,295. Jawabannya adalah. Hah? Oh, sorry, dia bener dikuadratin. Maaf. 1567 dikali kurung 2 dikali 2,295 dikuadratkan. 32,58758 meter per sekon kuadrat. Oke, sampai sini aman ya. Terus pertanyaan selanjutnya adalah energi total. Nah, energi total sebenarnya kita udah cari nih di bagian D. Di bagian yang awal tadi ya, cara pertama itu energi total kita udah nyari sebenarnya, yaitu total ya. Total itu adalah, atau energi total itu bisa kita sebut juga energi mekanik. Jadi total itu dari rumusnya adalah setengah K A kuadrat. A itu biasanya disebut juga XM atau YM. Terserah dia itu dari bergeraknya secara vertikal atau horizontal. Oke, langsung masukin. Tadi nilai K-nya berapa? K-nya 184. 4 dikali A-nya 0,1567. 1567 dikuadratkan. Hasilnya adalah 2,259 Joule. Terus yang terakhir tadi pertanyaan E, energi kinetik saat X sama dengan 0,4 A, di mana A adalah amplitudo. Nah, jadi aku tulis di sini EK saat X sama dengan 0,4 amplitudo. Jadi mungkin ini artinya apa sih sebenarnya? Jadi kan yang namanya energi mekanik itu perubahan ya dia tuh berubah jadi yang awalnya energi kinetik semua, terus dia jadi energi potensial semua, terus berubah lagi jadi energi kinetik. Dan itu kita sebut namanya hukum kekekalan energi. Jadi di awal-awal nih tadi kita kan tahu dia dipukul nih. Ini adalah EK maksimum. EK maksimum. Nah, terus pas di sini, pas dia misalkan di tengah-tengah sini nih. Nah, ini yang jaraknya kita sebut 0,4 A. Nah, di titik ini dia itu energi totalnya atau energi mekanik ada energi potensial ditambah energi kinetik. Energi potensial pegas, masih ingat rumusnya ya? Ada yang tahu? Energi potensial pegas, tahu? Lama. Energi potensial pegas adalah setengah K delta X kuadrat.
Oke. Nah, delta X-nya apa? Delta X-nya ini. 0,4A ini. Jadi kita bisa tulis langsung. Gini. EM itu rumusnya kan setengah KA kuadrat sama dengan setengah K. Nah, delta X-nya kita ganti. Ini adalah 0,4A. Jadi setengah kali K kali 0,4A dikuadratkan. Ya dikuadratin. Ditambah EK. EK-nya sama dengan setengah K ininya setengah K A kuadrat min 0,4A kuadratin. Kayak gini kurang lebih. Oke, ini aku faktorin aja ya guys. Aman ya. Semoga nggak bingung. Ini aku pindah ruas ke kiri, terus aku faktorin. Alright, alright. Nah, terus kita ganti aja. Setengah, K-nya tadi 184 ya. Yes, 184. A-nya itu 0, seberapa tadi? 0,1567. 0,1567 kuadratin dikurangin 0,4 dikali 0,1567 kuadratin. Hasilnya adalah wow, 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 wow. Sebentar. Kurangin 0,1567. Coba. Bentar enggak nih. Kayaknya aku udah salah, bentar ya. 0,5 1,8 udah 1,897. Wait, ntar guys, ini kayaknya ada yang salah. Aku hitung satu-satu dulu deh, sebentar. Maaf. Ini kayak ada yang salah. Jadi setengah KA kuadrat tadi kita dapat setengah KA-nya tadi. Udah ada nilainya, langsung masukin aja. 2,259 sama dengan setengah kali K-nya tadi. Ini aku hapus dulu deh. Kayaknya ada salah ngitung tadi. 2,259 dikali setengah kali 184. 0,4 kali A-nya adalah 0,1567 kuadrat plus EK. Maka EK-nya sama dengan 0,4 kali 0,1567 kuadratan plus hasilnya 1,89755. Ini hasilnya ini beda sama yang tadi aku cari di awal, cuman kayaknya ntar aku cek lagi ya. Kalau ini salah nanti aku benerin. Oke. Itu untuk soal nomor 3. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Ada mau nanya, Mas? Oh, kalau ada yang mau nanya, nanyain ya. Kalau enggak, saya lanjut. Oke, so ada soal gerak menggelinding lagi nih. Gerak menggelinding lagi.
Ini soal tahun berapa ini? Oh enggak, ini sebenarnya soal UTS. Soal UTS tahun sekian lah. Yang dimana gerak menggelinding itu masih masuk itu. Jadi ini aku ambil. Oke. Eh, nah, aman ya, aman ya. Oke. Kita lanjut. Step pertama, jangan panik. Step kedua, baca soal. Sebuah katrol tersusun dari dua silinder sesumbu. Mempunyai massa total M sama dengan 8 kg. Dan momen inersia terhadap suhu pusat adalah I 0 sama dengan 0,03. Oke, jadi kalau aku, pertama yang jelas harus dilakukan adalah gambar. Ya, gambar. Gambar. Ini kan bolanya ada dua sumbu gitu ya, ada dua double apa sih ini namanya? Silinder pejalnya ada bertumpuk atau berhimpit gitulah ya. Ini aku gambarnya begini nanti. Ini R1. Ini aku gambar tampak sampingnya ya guys, karena gambar 3D susah. Ini R2. Terus seperti biasa kita breakdown. Ini W. Terus kalau ini ada alfa. Di sini kan sebutnya sudut alfa. Cuman aku sebutnya sudut theta biar kita ntar nggak ketukar alfa sama theta. Alfa kan buat percepatan sudutnya. Jadi ini waduh, ini aku bedain warna deh sebentar untuk breakdown gayanya. Eh, ini W. Oh tadi sudutnya 30 derajat. Ini W, ini ada theta di sini. Ini cos, W cos theta. Ini W sin. Ini ada F kecil, nanti gaya yang membuat dia muter ya. Terus ada normal juga. Cuman biasanya nih aku spoiler dikit nih. Biasanya ya biasanya soal gerak menggelinding ini kalau aku lihat dia jarang nyari, kita tuh nggak perlu lihat sumbu y-nya, kayak nggak usah lihat n cos theta-nya gitu, karena f-nya itu disubstitusi ke gerak rotasinya, jadi biasanya jarang ditanya tapi suka ditanya juga sih ya. Semangat. Oke, diketahui I-nya adalah 0,03 kilogram meter kuadrat, terus M totalnya adalah 8 kilogram, terus R2 10 cm atau 0,1 meter, R1 itu seberapa itu? Oh, 5 cm. 5 cm sama dengan 5 dikali 10 pangkat min 2 meter. Oke, yang fair tama-tama. Berapa kecepatan akhir katrol setelah menggelinding 1 meter? Kecepatan akhir, atau aku sebutnya gini, VT, V di T tertentu saat dia menempuh 1 meter. Saat menempuh ini aku sebut S atau jarak tempuh 1 meter. Nah, ini kan nanti kita sebenarnya bisa pakai GLBB ya. Cuman yang namanya GLBB itu kita harus punya percepatan. Kebetulan di sini percepatannya tidak dikasih. Jadi kita harus nge-breakdown. Jadi gerak translasi sama gerak rotasi. Aku tahu beberapa dari kalian mungkin mikir kayak, kan ada ya rumus cepat A translasi apa A rotasi A gerak menggelinding. Cuman saranku jangan dipakai karena nanti dosennya lihat, weh ini kok langsung begini jawabannya gitu kan. Jadi kalau bisa kalian pahamin yang ini, bagaimana cara membreakdown jadi translasi dan rotasi. Oke, kita lihat translasi dulu ya. Yaitu pertama yang arah geraknya aja, sigma fx sama dengan ma. Fx-nya itu karena dia akan menggelinding ke bawah, ini A. Jadinya eh,
Sebentar, jadinya Y sin theta. Y sin theta min F kecil sama dengan oh, sama dengan MA. Kita dapat rumus F sama dengan MG sin theta min MA. Ini persamaan 1, persamaan 2. Dan ini gerak rotasi nantinya. Kita tinjau secara rotasi. Sigma torsi sama dengan I kali alfa. Torsinya ada dari mana aja? Torsinya ternyata kalau di sini cuma dari F kecil ya. Jadi F dikali R sama dengan I. I-nya tadi udah ada nilainya, jadi nggak usah kita urai. Terus alfa kita ganti A per R. Nah, terus ini F-nya kita substitusi ke sini. Terus nanti R-nya aku kali ke sini ya. Jadi bentuknya gini. M G sin theta min MA sama dengan I per R kuadrat A. Oke? Oke. Terus, kecoret. Terus, kita tahu begini, kita pindahin MG sin theta sama dengan I per R kuadrat A plus MA. Oh iya, kenapa, mungkin juga pertanyaan lagi mungkin ya. Kenapa aku pindah-pindahin dulu? Kenapa kita bentuknya ntar jadi kayak gini? Lihat. A kan sama dengan gini. I per R kuadrat plus M sama dengan M G sin theta. Nah, ini kita bisa pindah ruas. Astagfirullah. Kaget. Maaf, suara siapa itu ya? Punten, maaf suaranya agak kencang. Aku izin mute ya. Oh, mau nanya itu? Sorry. Mau nanya? Ya, lanjut dulu ya. Tadi beneran ada yang mau nanya? Oh, enggak. Enggak tahu. Ya, kalau ada yang mau nanya, tanya. M G sin theta per I per R kuadrat plus M. Kenapa aku urai seperti ini dulu? Karena kan ntar pas ujian, kalian itu tidak menggunakan kalkulator. Ya kan? Kalkulator itu diharamkan nanti. Jadi, fungsinya ini adalah kalian hitungnya gampang gitu. Jadi kalian nggak pusing-pusing pindah ruas dulu. Dan angkanya kan insya Allah enak, jadi kalian tinggal masukin angka, cepet dapetnya. Daripada kalian dari sini nih, ngerjain duluan. Wah, capek, Pak. Aku pun makin banyak itu kan makin sering salah ya. Oke, kita langsung masukin aja. M-nya itu 8 kg, terus G-nya 10, terus ini sin theta, terus sin 30 langsung aja deh. Sin 30 tetanya tadi. Terus I-nya tadi kita udah dapat 0,03. Ya nggak? Ya nggak? Ya, 0,03 per kuadrat. Nah, ini mungkin kalau kita lihat. Ini kan R-nya ada 2 nih. R-nya mana? Kalau kayak gini, kita makainya R yang pertama. Kenapa R1? Karena R1 itu yang muter di bidang ini. Yang bersentuhan dengan bidang miring ini adalah R1. Nih, kalau kita lihat di sini nih. Nah, aduh, pertanyaan naruh lagi. Nih, kalau kita lihat di sini, yang bersentuhan itu R1. Makanya kita makainya di sini R1. Gitu. Kalau apa tadi? Oh enggak, kalau R1 tambah R2 itu kalau dia begini nanti bentuknya. R1 misalnya gini, terus ini R2. Tapi R2-nya begini nanti. R2-nya itu cuma dari sini ke sini. Nah, R2 itu cuma kulit luarnya doang. Nah, ini baru kalau kayak gini R1 tambah R2. Cuman kalau kasus ini kan enggak. Dia menggelindingnya di R1-nya. Oke. Lanjut. Ini R1 ya. Udah jelas ya. Ini R1.
Jadi 5 kali 10 pangkat min 2 kuadrat. Kuadratkan tambah N-nya 10. Jawabannya adalah, maaf ya aku malas ngitung. Jadi sebenarnya harusnya ngitung manual ya, cuman aku malas ngitung. Hah? Apanya? Sorry. Oh iya, M-nya 8. Kok tulis 10? Bodong. 8 sin 30. Sebentar guys, saya menghitung dulu. 0,03 per dalam kurung 5. Apa? Apaan sih? Jawabannya adalah 2. Wih, angkanya enak banget. 2 dong. Meter per second kuadrat. Cuman 2 doang sih. Mantap ya. Aduh, ya Allah. Ini belum selesai. Emang udah selesai ini? Belum. Ditanyanya VT. Oke. Jangan jangan bahagia terlalu cepat ya kalau menghadapi fisika. VT, kita langsung pakai rumus VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. S-nya tadi udah ada 1 ya. Jadi V0-nya 0. Karena dia katanya katral awalnya diam. Jadi V0-nya 0. Nih, bahasa ini nih. Set. Kok dicoret? Katanya awalnya diam. Jadi bisa langsung kita masukin VT-nya sama dengan akar 2AS. Akar 2 A-nya adalah 2 meter per second. S-nya adalah hiji 1 hiji deui. Jawabannya adalah 2 meter per second. Oke. Bisa semuanya? Bisa. Mau nanya dong, Yes. kalau maksudnya tanpa slip atau slip tuh kayak gambarannya gimana sih? Kayak aku kadang bingung. Oh, tanpa slip. Slip. Jadi gini, kan gerak menggelinding ada 2 tipe. Ini aku taruh di bawah deh. Halaman baru deh. Jadi kan gerak menggelinding itu ada 2 tipe. Dengan slip. Ini dengan tanpa slip. Jadi tanpa slip itu kadang disebut juga pure roll. Pure roll. Nah, sebenarnya gini guys. Kan gerak menggelinding itu dia begini. Tadi ya. Ini ada W-nya, ini ada F kecil. Nah, sebenarnya ini fun fact sedikit. Sebenarnya F yang bekerja di sini tuh F statis. Bukan gaya gesek statis, bukan gaya gesek kinetis. Kalau gaya gesek statis, ini mungkin agak susah bayangin ya, apa agak aneh. Karena kalau gaya gesek kinetis itu, misalkan pada benda yang begini, misalkan kita dulu belajar yang begini ya, kalau dia gaya gesek kinetis, itu kan artinya bendanya turun, terus ini bergerak gitu ya. Ini FK. Yaitu kayak menggeser atau selip atau apa bahasanya? Ya selip, kepleset. Nah, itu kepleset bahasanya. Kepleset. Ini bendanya kan kepleset ya. Begini. Sementara kalau dia statis kan diam. Cuman dalam ini dia itu kalau kita tinjau dalam satu momen, ininya tuh nggak gerak, guys. Terhadap 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 si benda ini, terhadap bidangnya, ini tuh nggak gerak. Nanti mungkin ntar aku tunjukin ya. Sementara kalau dia, oh sorry, ini yang slip, ini yang slip, ini yang tanpa slip. Kalau dia slip, ini tuh bendanya menggelinding terus merosot. Jadi dia merosot. Jadi mungkin aku gimana jelas? Aku ada barang nggak? Oh ada. Ya, ini nih. Sama. Wih, ini kelihatan nggak di kamera? Lihat kamera ya. Lihat kamera ya. Nih, aku ada papan di sini. Terus ini aku punya benda muter. Lihat guys.
Kalau ini warna putih lagi nggak kelihatan. Ini warna aneh lain nggak? Ya udahlah. Nih, ini anggaplah ini bendanya ini ya guys. Anggaplah ini bendanya bulat, bulat. Anggaplah ini benda bulat. Nah, dia itu, nah gini kali ya. Nah, kalau ini gerak pure roll atau kalau tanpa slip, dia tuh muter kayak biasa. Dia tuh muter kayak biasa. Kalau dia dengan slip, dia itu ada momen di mana dia kepleset-keplesetnya. Jadi misalkan ini muter, tapi dia kepleset. Nah, terus dimuter lagi. Sini kepleset. Ini misalkan ya, lagi ya. Ini muter, terus ini kepleset. Jadi dia tuh nggak full muter terus. Ada momen dia ngegeser. Ada momen dia translasi doang. Eh, tadi mana? Gimana Pak? Aman? Jelas nggak? Tadi Jadi siapa yang nanti nanya? kalau Jelas nggak? ngitungnya, jadi nanti kalau ada Nah, ngitungnya itu nanti kita harus ngitung eh transaksinya juga. nah, ya, tapi gini, sebenarnya kalau dilihat juga dari tahun ke tahun itu jarang keluar yang ada slipnya itu. Itu sangat jarang keluar karena eh ya sih jarang keluar aja sih. Jadi kalau nanti aku cek lagi ya, ntar aku search lagi. Cuman memang yang kita pelajari itu seringnya adalah yang tanpa slip atau pure roll. Tapi ntar aku cek lagi. Oke, nanti aku kirim dulu. Oke, thank you, Pal. Siap. Lanjut. Pulang mas. Oh enggak. Tadi saya mana tadi? B. Perbandingan kinetik rotasi dan energi translasi akhir. Oh, oke. Perbandingan eka rotasi dan eka translasi. Eka rotasi dan eka translasi. Apa ini artinya? Apa? Ya, ini kan kalau kayak gini kita nggak langsung aja kita ke rumusnya. Eka rotasi per eka translasi. Rumusnya kan kita tahu eka rotasi adalah setengah I dikali omega kuadrat. Eka rotasi setengah dikali M dikali V kuadrat. Coret, coret. Terus I per M. Ini omega kuadrat ini kan dia sama aja kayak V per R dikuadratin. Terus ini dikali V kuadrat. Rapiin lagi jadinya bentuknya I per M V kuadrat per R kuadrat dikali 1 per V kuadrat. V-nya bisa kita coret. Oke. Jadinya I per M R kuadrat. Masukin deh I-nya naon iya teh. Ini I-nya 0,03. M-nya 8. M-nya 8 ya? Ya, M-nya 8. R-nya tetap kita pakai R1 ya. Karena dia lagi-lagi bordernya di sumbunya yang dia itu muternya di R sama dengan R-nya 1, R1. Sudah tadi dijelaskan. Masih tadi nilai R1. Oh ya 5. 5 kali 10 pangkat min 2 kuadrat. Hasilnya adalah 24. Emang iya. Emang iya. Emang iya. 1,5. 1,5. 1,5 itu berarti 3:2. Oke. Jadi eka rotasi banding eka translasi adalah 3:2. Ya. Oke. Terus dari keadaan awal hingga akhir tersebut berapa putaran yang dialami katrol? Berapa jauh silinder turun? Jadi kalau kayak gini dia nanya berapa awal putaran saat dia turun. Oke, jadi dia nanya delta theta saat dia turun. Sama katanya seberapa jauh dia turun. Oke.
data theta, dan berapa jauh turun. Jauh turun. Oke. Nah, ini kan kita data theta. Atau apa namanya? Banyak putarannya. Kita tahu theta itu kan biasanya satuannya itu dalam rad ya. Nah, kalau kalian tahu data tetanya ini kan dalam putaran nih. Nah, kalau kalian tahu satu putaran itu sama dengan 2 kali pi radian. Yang dimana radian ini yang satuan internasionalnya. What the hell? Satuan internasionalnya. Jadi kita bisa langsung masukin. Nah, ini kita kan tahu rumus ini. Kita tuh juga punya rumus, guys. Kita kan punya rumus GLBB juga nih. GLBB itu sama dengan S V0T plus setengah AT kuadrat. Tapi kita punya T-nya nggak? Nggak ya. Kita juga punya rumus ini. V0T, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2 A delta. Ada AS. Nah, ini tuh ekuivalen atau bahasa translasinya, bahasa rotasinya adalah omega kuadrat T sama dengan omega 0 kuadrat plus 2 alfa theta. Tetanya yang nanti dicari. Oke. Omega T-nya ada nggak? Omega T kan sama dengan apa? Kita punya VV. Nah, V-nya udah ada nih. Oke, langsung masukin. Jadi ini V per R dikuadratin omega 0 karena dia awalnya 0, jadinya dia 0. Karena awalnya dia diam, jadi dia 0. Ditambahin 2 alfa. Alfanya itu A per R. Tetanya yang ditanya. Langsung aja V kuadrat per R kuadrat sama dengan 2 AR theta, R-nya coret. Oke. Tetanya sama dengan V kuadrat per 2 AR. Iya nggak sih bener? Iya bener, insya Allah bener. Nah, jadinya kita dapat V kuadratnya itu kan tadi 2 kuadrat. 2 A-nya adalah, A-nya tadi 2 juga ya? Wih, keren, A-nya 2 juga, mantap. 2 dikali R-nya R1 tetap 2 kali 10 pangkat. Mana tadi? 5 kali 10 pangkat min 2. Coret. Ini jadinya 1/5 kali 10 pangkat min 2 jadinya 0,2 ya. Kali 10 pangkat 2 alias 20 grad. Udah selesai? Belum. Penderitaan Anda belum selesai. Jadi kita sekarang satuannya kita ganti ya. Karena dia mintanya dalam putaran, nih berapa putaran. Jadi kita tulisnya dalam putaran. Nih, aku kasih tips guys, cara konversi. Jadi cara konversi itu adalah, kan kita tahu satu putaran sama dengan 2 pi rad. Jadi kita mau supaya putarannya ini di atas. Jadi satu putaran sama dengan 2 pi rad. Jadi ini kita coret. Jadi sama dengan 10 per pi putaran. Atau kalau dikalkulatorin berapa? Pi per 10. 0,314 putaran. Aman? Ini salah nggak sih? Oh, kebalik, Cok. Sorry. Ini 10. Ntar aku salah hitung. 10 dibagi pi. Oh, sorry. 3,18. 3,183 putaran. Oh gitu. Aku sama Pak. Alright. Any questions, gue? Inggris sekali. Any question, gue? Yang mau dipertanyakan, silakan dipertanyakan. Yang mau menanya sebelum sesat di jalan. Mumpung belum UAS.
Ada 2 soal lagi guys, semangat guys. Oke, ini ada soal perfluidaan. Ini tadi aku sempat lihat ini soal, terus ini kayak wah ini soal lucu banget. Ini soal dari enggak dari mana ini? Soal mana ini ya tadi? Muatan. Jadi kan kan ada YouTuber gitu ya, tapi buat soal gitu dia. Terus aku ambil cuman angkanya aku ganti-ganti. Alright. Katanya sebuah tangki tertutup isinya minyak. Oke. Dengan manometer. Manometer itu apa? Sabar. Manometer itu nanti kita akan lihat. Berbentuk pipa U yang terisi raksa seperti pada gambar. Jadi ini kita lihat di sini ada minyak, ya. Yang ini ada minyak nih. Terus di sini ada minyak. Terus ini ada raksa nih. Nah, katanya eh terus jika tekanan udara dalam tangki minyak terbaca sebesar 0,2 atm. Jadi nih yang di sini nih 0,2 atm. Nanti ini tergantung si soal ya. Tapi untuk sekarang, ini tergantung di ujian nanti dikasihnya gimana. Cuman untuk sekarang kita anggap 1 atm itu sama dengan 10 pangkat 5 Pascal atau SI dari tekanan. Terus terdapat massa minyak adalah 800 kilogram per meter kubik. 800 minyak adalah 800 kilogram per meter kubik. Diketahui bahwa titik A merupakan titik yang memiliki ketinggian yang sama. Nih ya, sama dengan sambungan manometer. Sambungan manometer kan ini sambungannya. Jadi ini sama ini tingginya sama. Terus titik terus apa ini lagi? Bentar. Titik A memiliki tekanan 0,6 meter. Ini di sini. Artinya di sini terbaca 0,6 meter, 0,6 atm atau sekitar 0,6 kali 10 pangkat 5. Pulang? Oh enggak. Oh iya sih semangat. Terus jarak pertemuan antara raksa dengan minyak dengan titik tinggi. Nih, ini baca-baca pelan-pelan. Jarak pertemuan antara raksa dengan minyak dengan titik tinggi titik A. Dengan tinggi titik A. Jadi maksudnya yang ini nih. Ini 0,5 meter tingginya bedanya. Alright? Oke. Yang A, kedalaman minyak dalam tangki atau Z. Nah, ini maaf ya gambarnya agak buram kali lah ini. Ini Z nih, guys. Ini Z. Katanya dia nanya Z itu naon. Nah, ini kita bisa pakai rumus yang A ya. Yang A. Z. Kita itu bisa pakai rumus P total atau P absolut. Ini kan dalam ini kan dalam tertutup ya. Ini itu tangkinya tertutup. Jadi kita makainya jadi kita makainya di sini 0,2 guys. Jadi ini P tangki ditambah sama rho GH. Jadi kan di titik A ini dia ada 2 hal yang menekan ya. Ada udara, tekanan dari udara sama tekanan dari fluida minyaknya. Jadi makanya di sini P total, ini kan dari udara nih, udaranya, terus ini dari fluidanya. Jadi, nah dikasih tahu bahwa P di A itu adalah 0,6. 0,6 kali 10 pangkat 5. P udara itu adalah P udara dalam ya, P udara di tangki ya.
Oh, ini udah mendengar. Tes halo guys, suaraku kedengeran nggak ya? Cek cek cek. Kasih jempol. Oh siap, terima kasih jempolnya. Terima kasih, apresiasi. Apresiasi mas, jempolnya mas. Oke lanjut. G-nya 10 ya. H-nya itu ditanya, H-nya itu adalah Z. Oke. Jadinya ini 0,6 kurang 0,2, jadinya ini 0,4 dikali 10 pangkat 5 sama dengan eh, ini langsung ke pindah ruas ya. Z per 8.000. Ini suara apa ya? Oh, ininya nggak gerak. iPad-nya nggak nyambung, bentar. Wih, sosok banget iPad. Bentar guys. Wait ya. Coba ke gue. Boleh dong. Wah, sesat Pak ini Pak. 1 sampai 8. Hah? 1 sampai 8. 1, 2, 3, 4. Sebentar ya guys. Wi-Fi-nya agak setan ini. Ini sekarang terus. Kenapa? Oh. Robot sih. Sangat. Jadi gue Cek. ntar gue balik kalau dari sini apa di Zoom? Balik sih terus. Bos. Transfer from this device. Wait ya. Oh, mau minum dong, Bang. Itu. Mau minum. Makin ini. Ya. Muncul nggak? Wih, Udah muncul. sip. Thank you. Thank you, Bill. Ini share screen. Teams atau screen? Ini share screen. Apa nih? Bismillah. Alhamdulillah ya Allah. Oke, lanjut ya. Ini kemana tadi? Kalkulator. Kalkulator. Hilang, Cok. Oh, ini maaf. Ada. Oke, lanjut ya. Jadi Z-nya adalah segini. 5. Wih, keren banget angkanya 5 meter. Yang Hah? ini berapa? 800. Oke ya. Terus yang B. Apabila densitas raksa adalah 13,6 gram per cm pangkat 3, tentukan kedalamannya dalam manometer. Jadi ini kan manometernya nih guys. Dia bertanya itu ini. Ini H nih. Ya. H itu bukan nggak sama kayak Z ya, itu beda. H itu tinggi yang dia punya di manometer. Dia itu setaranya sama ini guys. H itu. Nah, itu setaranya sama ini. Jadi caranya gimana? Caranya itu gini. Wait. Sebentar ya guys. Oke, yang B. Jadi ini kan punya P ya guys. Ini punya P. Nih. Ini ada P. Ada P hidrostatis lah aku sebut. Terus ini juga ada P. Nah, kalau kita ini aku gedein deh. Aku gambar lagi. Ininya dia bentuknya. Nah, yang biru itu, aduh, kalau biru terlalu ini. Kuning kali ya? Oranye deh, oranye. Astagfirullah. Ini oranye ya. Oranye itu minyak guys. Kalau merah itu raksa. Nah, dia nanya ini nih.
Nah, ini kan sebenarnya permainan tekanan ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini kan kita udah tahu nih titik A di sini tekanannya berapa? Yaitu PA sama dengan 0,6 kali 10 pangkat 5 atm. ATM Pascal. Nah, sekarang kalau kayak begini, ini kita bisa cari P di sini sama P di sini, guys. Karena kalau kata prinsipnya Mas Archimedes, Archimedes bukan sih? Lupa ya. Pokoknya ada prinsip mengatakan, guys, kalau tingginya sama, berarti tekanannya sama. Oke? Jadi, yang ini, kan kita tahu ini tekanannya 0,6 kali 10 pangkat 5. Yang P1 ya. P1 dulu nih. P1 itu 0,6 kali 10 pangkat 5 ditambah sama rho GH lagi. Rho minyak dikali G dikali H. H-nya itu tadi 0,5. Ini P1. P2-nya naon? P2-nya itu adalah P2-nya itu begini, guys. Jadi ini kan P0, ini kan udara nih, udara luar. Terus dia menekan sini kan. Jadi P2 ini harus sama dengan P0 tambah rho GH. P0 itu apa? Ini rho-nya rho raksa ya, guys. Rho raksa. Terus P0-nya itu adalah tekanan udara luar. Tekanan udara luar. Nah, ini kan nilainya 1 atm. 10 pangkat 5 Pascal. Oke. Jadi jadi bebas. Jadi tergantung ntar yang diketahui di ujiannya kayak gimana ya. Lanjut. P1 sama dengan P2. Aduh, ini kenapa jadi ke samping begini ya? P1 sama dengan P2 jadinya 0,6 kali 10 pangkat 5 tambah rho minyak itu 800 dikali 10 kali 0,5 nih tinggi yang ini nih. Ini kan 0,5 tingginya. Kali 0,5 sama dengan P0. P0 itu 10 pangkat 5. Oh, rho raksa, rho raksa. Rho raksa itu nih, ini rho raksa ya. Rho raksa itu kan tadi 13,6 gram per cm kubik. Kita ubah dulu ke kilogram ya. Ke kilogram per meter pangkat 13,6. Ini cara konversi satuan ya. Nah, kita mau ubah gram ke kilogram. Berarti kita harus bagi sesamanya. Bagi gram. 1 gram. 1 gram itu sama dengan 10 pangkat min 3 kilogram. Terus cm pangkat 3-nya mau kita ganti jadi meter kubik. Jadi berarti kita harus bagi dengan sesamanya cm pangkat 3. 1 cm pangkat 3 itu sama dengan 10 pangkat min 3 dikuadratin meter kubik. Oke? Ini cara konversi aja sih, guys. Kalian bisa pakai ini caranya aku. Jadi untuk konversi itu kita mudah kalau kayak gini. Jelas. Coret, cm-nya juga coret. Bentar, ini salah nggak? Nggak, benar-benar. 10 pangkat min 3. 1 cm kan 10 pangkat min 2 meter. Jadi 10 pangkat min 2 meter. Terus ini kali pangkat 3. Jadi hasilnya adalah 13,6 kali 10 pangkat min 3 per 10 pangkat min 6. Sama dengan 13,6 kali 10 pangkat 3 sama dengan 13600 Pascal. 13600 Pascal. Oke, masukin ke sini. 10 pangkat sama dengan P2-nya itu 10 pangkat 5 tambah 13600 kali 10 kali H-nya yang ditanya. Oke. Jawabannya adalah astagfirullah.
600 kali 10 kali X. Apaan sih? Kalkulator aneh banget. Bentar, kalkulatorku error. Apaan sih? Wait guys. 10 pangkat 5 plus 13600 kali 10 kali X. Nggak mau ya? Kok error so kalkulator, Cak? Bentar ya. Maaf ya, sebentar guys. Maaf banget ini mah. Oh, aneh banget. Kalkulatorku lagi error nih. Nah, ya udah, kita giniin aja deh. 0,6 kali 10 pangkat gini, 0,6 min 1. Kalau ini kok minus ya? 10 pangkat 5 per kan gini ditambah 0,56. Berapa? H-nya 0,563 meter. Oke? Boleh, maaf. Sorry. Emang gini ya? Putar aja. Oh, angka yang salah. Sorry guys, sering salah. Dah, tar, aku manual dulu deh. Nanti. Bentar ya, sebentar. Maaf banget ini mah. Low baterai. Terus 13600 plus 800 kali 5. H-nya kenal gitu. Waduh, kok minus? Nah, ini minus. Sebentar. You know what? Ntar aja deh guys. Ini agak error, nanti aku cek YouTuber itu ya, si mas-mas tadi ya. Nanti aku cek dulu ya. Ntar aku jelasin lagi. Kita lanjut dulu. Nanti soal fluida itu aku ini lagi. Ntar kalau dia ada emang salah soal, aku ulang. Sama ini kan juga udah malam. Ini soal terakhir untuk malam ini. Oke, kasihan udah mau jam 9, takutnya pada mau tidur. Oke, ini soal UAS ini Maya, soal UAS tentang kesetimbangan. Gambar menunjukkan suatu karet, panjangnya L0, terus direntangkan secara horizontal. Jadi ini L0 panjangnya, terus dia diletakkan secara horizontal. Karet akan putus. Ya, aku sebut tegangan putus. Tegangan putus apa? Tegangan putus. Wah, sedih banget. Itu 8 kali 10 pangkat 8 Newton per meter kuadrat. Terus regangan ini kan jika tegangan karet akan putus jika tegangan melebihi 8 kali 10 pangkat 8 atau mendapat regangan 2. Jadi ini sekarang regangan putus 2.
L0-nya katanya 2 cm. 2 kali 10 pangkat min 2 meter. Terus A-nya adalah 8 kali 10 pangkat min 12. Oke. Ini ada kunci gini guys. Set, set. Nah, yang pertama katanya gambarkan diagram persamaan tuliskan persamaan hukum 2 Newton pada kunci. Oke. Jadi kita breakdown ya. Ini kan kunci ada begini nih. Ini dia punya beratnya W. Terus ini kan awalnya talinya nih diam nih, talinya lurus. Terus ditaruh kunci. Jadinya talinya jadi punya tegangan. Ini kita sebut T, ini kita sebut T. Nah, terus kita breakdown ke sumbu-sumbunya. Misalkan aku di sini punya theta nih. Nah, jadi kita bisa breakdown si T-nya. Nih. Jadinya kita breakdown T-nya jadi aku gambar lagi deh. Ah. Ini jadinya yang satu itu T sin theta, yang satu lagi T sin theta lagi, jadi kita tambah T sin theta sama dengan 2 T sin theta. Terus ini tuh W. Terus samping-sampingnya juga ada, ini namanya T cos theta, ini namanya T cos theta. Jadi sigma fx sama dengan 0, ya kan dia bendanya tidak bergerak ya. Nah, kalau sigma fx ini kan ya T cos kurang T cos kan. Jadi pekerjaan tidak bermutu, hasilnya 0 lagi. Tapi kalau di sumbu Y, nah di sumbu Y ini kita lihat 2T sin theta min W ini sama dengan 0, maka W sama dengan 2T sin theta. Oke, ini yang A. Nomor B-nya dia minta hitung delta Y saat karet tepat akan putus. Nah, jadi kita tahu ya, kalau misalkan tepat akan putus, itu regangannya segini. Nih guys, regangannya itu 2. Nah, rumus regangan, nih aku hitung lagi, delta Y saat akan putus. Kita tahu bahwa delta L per L0, L awal, itu sama aja kayak regangan. Oke. Dan maka kita tahu delta L sama dengan regangan. Regangannya itu 2, putus dulu deh. Regangan dikali L0. Regangannya adalah 2. Ini kita mau tahu delta L pas dia tepat mau putus ya. Jadi pertamaan panjang si talinya itu berapa? L0-nya adalah 2 cm atau 2 kali 10 pangkat min 2 meter. Kan 2 cm. Betul. Sama dengan 4 kali 10 pangkat min 2 meter. Nah, ini agak tricky di sini. Kalau kalian lihat, ini kan si talinya bertambah panjang nih. Ya kan? Ini tuh talinya bertambah panjang. Jadi, kan awalnya gini. Terus jadi begini. Nah, ini kan berarti ada pertambahan panjang nih. Nah, pertambahan panjangnya itu aku sebutnya sebagai LT. L setelah dipanjangin, atau L akhir, apalah itu. Nah, LT itu adalah L0 ditambah delta L. Sama dengan 4 kali, L0 tadi 2 kali 10 pangkat min 2 ditambah 4 kali 10 pangkat min 2, which is 6 kali 10 pangkat min 2 meter. Nah, gini guys, serunya. Jadi, panjang dari sini ke sini itu 6 kali 10 pangkat min 2 meter. Nah, berarti kan ini tadi ada sudutnya nih. Aku gambar merah lagi deh. Ini aku gambar merah. Nah, ini kan tadi ada kuncinya di sini. Terus ini ada theta nih. Jadi kita tahu sumbu miringnya. Ini kita kan bentuknya ada theta nih. Jadi kita dapat segitiga gini guys. Wih, apaan sih? Nah, ini ada kuncinya sini. Kita belah sistemnya jadi 2. Terus ini jadinya
setelah diregangin itu setengah dikali LT. Masuk nggak? Paham nggak? Kenapa begini? Karena dia kan ini, dia kan ditarik nih, jadinya ada pertambahan panjang. Nah, terus aku ambil setengah segitiganya aja, bagian kanannya doang. Jadi panjangnya itu setengah LT. LT itu setelah dipanjangin. Nah, terus ini awalnya adalah setengah L0. Terus ini theta. Jadi kita bisa cari nih. Kita bisa nyari ini kan siku nih guys. Terus ini delta Y. Jadi kita bisa langsung dapat. Ini Pitagoras aja. Pitagoras seperti biasa. Jadi kita dapat bahwa setengah LT kuadrat sama dengan delta Y kuadrat ditambah setengah L0 kuadrat. Oke, sampai sini masuk gak ya? Dikurang. Kalau ada yang bingung, masuk gak ya? Kalau yang paham, itu dong. Jempol apa kayak atau apa? Masuk gak sih? Masuk ya? Ini mau nyari. Ya. Kan ditanya delta Y. Ayam. Nah, delta Y itu berarti bisa aku tulis gini ya. Setengah LT kuadratin min setengah L0 kuadratin. Alright? Langsung masukin. Setengah LT-nya tadi 6 kali 10 pangkat min 2 dikurangin L0-nya. Sebentar nih, kok ada yang kayak yang salah deh. Enggak sih harusnya. Enggak benar. Bener ya? Setengah dikali L0. Apaan sih? Dikuadratin. Setengah dikali L0. Wih, error, Cok. Nah, masih ya teh. L0 itu tadi katanya berapa? 2 ya. 2 kali 10 pangkat min 3. 2 kali 10 pangkat min 2. Kuadrat. Coret-coret. Coret-coret. 3. Hasilnya adalah 2 akar 2. Benar. Kali 10 pangkat min 2. Sebentar ya. Cek dulu guys. Oke. Hasilnya aku dapat 2 akar 2 kali 10 pangkat min 2 tadi ya. Meter. Atau ini kalau dibuat desimal dia segini. 0,0282 meter. Ini delta Y. Dapat delta Y-nya. Mantap. Keren banget. Yang C. Tentukan masa kunci maksimum tentukan masa kunci maksimum yang dapat digantungkan pada karet. Oke. Nah, caranya gimana? Ini gini guys. Ini yang C ya. Masa kunci maksimum. Kita kan tadi tahu ya. Ini nih, kita punya persamaan ini tadi. Iya nih. W sama dengan 2T sin theta. W sama dengan 2T sin theta. Nah, cuman ini kan ada 2 gaya. Mana yang kita pakai? Nah, yang kita pakai itu adalah yang membuat dia tegang, yaitu tegangan tali. Aku ulang. Jadi, yang bekerja di tali ini namanya tegangan tali. Apa yang membuat talinya punya tegangan? Ada W. Sesuai persamaan ini. Oke? Jadi tugas kita sekarang adalah mencari T-nya supaya dia benar. Nah, gimana caranya? Kita punya rumus tegangan, guys. Tegangan itu sama dengan F per A. Nah, F ini kita ganti T. Karena dia yang bekerja di sini T. Oke, jadi T sama dengan tegangan. Nah, tegangannya tegangan putus ya. Karena dia masa kunci maksimum berarti sebelum dia mau putus dikali A. Tegangan putusnya apa tadi katanya?
8 kali 10 pangkat 8. A-nya naon tadi ya? Naon apa tadi? 8 ya? A-nya 8. Oh iya, siap. 8 kali 10 pangkat min 12. Berarti kita dapat T-nya itu adalah 64 kali 10 pangkat min 4. Oke. Nah, terus baru masukin ke sini. W ini kan sama dengan MG ya. 2T sin theta. Maka M sama dengan 2T sin theta per G. Astagfirullahaladzim. Per G. Sin tetanya apa? Sin tetanya. Nah, kita cari dulu ya. Tetanya kita nggak punya ya. Nih, lihat dari sini. Kita punya teta di sini, kita punya sini. Nah, ini kita bisa langsung nyari tan teta ya. Tan teta sama dengan tan desa. Depannya itu delta Y. Sampingnya itu adalah setengah L0. Ini aku gambar ulang deh. Oke, ini delta Y. Terus sininya setengah L0. Maka kita tahu tan theta sama dengan tan desa. Depannya delta Y, sampingnya setengah L0. Maka kita dapat theta sama dengan tan inverse dari delta Y per setengah L0. Jawabannya adalah ini dalam radian ya. Ntar kalau kalian pakai ini kalkulator, kalau kayak gini kan dia jarak. Jadi ini harus kita ubah radian. Oh ya, nggak boleh kalkulator ya? Banget. Kita dapat tetanya adalah tan inverse dari delta Y-nya, masukin nilainya. Delta Y-nya tadi 2 akar 2 kali 10 pangkat min 2 setengah dikali L0-nya tadi 2 kali 10 pangkat min 2. Coret-coret. Nah, tan inverse 2 akar 2. Tan inverse 2 akar 2. Sebentar. Ribet-ribet, maaf. Gini aja lah. Ngapain nyari tan? Kenapa nggak nyari sin aja? Jadi langsung masukin. Sin demi. Sin depannya delta Y, miringnya itu setengah LT. Nah, itu aja lah. Langsung dapat kan kalau kayak gini. Setengah LT. Delta Y-nya tadi 2 akar 2 kali 10 pangkat min 2. Depan per miring. Miringnya itu setengah LT. LT-nya tadi adalah 6 kali 10 pangkat min 2. Coret 3. 2 akar 2 per 3. Sin tetanya. Langsung kita masukin. M sama dengan 2. T-nya 4 kali 10 pangkat min 4. Kali sin tetanya. Sin tetanya 2 akar 2 per 3. Per G. Hasilnya adalah 0,01206 kilogram atau 1, ini salah itu nggak sih? Oh sorry, 0,0, maaf, 0,00 ya, 0, alias 1,206 kali 10 pangkat min 3 kilogram. Oke, mungkin sekian. Ada yang mau nanya dulu nggak terakhir? Kalau nggak ada, boleh kasih jempol. Kalau nggak ada, saya tutup.
Yes, itu ada yang mau nanya tuh, si Mora. Oh nggak jadi Mora. Yes, ya mau nanya, langsung open mic. Oh kepencet. Ya udah, mungkin sekian dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Good luck ujiannya kalian. Kalau ada pertanyaan nanti malam atau tengah malam, tanyain aku aja nggak apa-apa di PC boleh. Terus semangat ujiannya, semoga nilainya 100. Amin. Semoga berkah dan semoga membantu. Ya, mau nanya. Nggak jelas ini orang mau nanya nih. Oke, ya udah sip. Terima kasih semuanya. Ketutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, thank you, Gils. Thank you Nopal, I love you Nopal. Wow, 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 wow. Makasih, Paul. Yuk, sama-sama.